잠깐만이라도 솔직해졌으면. 나 진짜 모르겠어. Di awal cerita, Sonyeong sedang bersama dengan Yeonjin. Setelah itu, ia pamit karena ada pekerjaan. Saat Jaewon tenggelam, tragedi di masa kecilnya kembali terbayang. Jaewon sadar dan Sonyeong menemaninya. Dokter bilang rusuk Jaewon patah, namun ia baik-baik saja. Sonyeong khawatir dengan Jaewon, namun Jaewon tampak kesal melihat suaminya. Setelah itu, ayah Yeonjin datang ke Deref untuk rapat. Lalu pergi menemui Yeonjin dan bilang jika ia kecewa dengan pekerjaan yang dipilih Yeonjin. Nona Kim bilang hanya ada satu saksi yang melihat Jaewon jatuh. Jaewon lalu bilang jika besok ia akan mulai bekerja lagi. Di malam hari, Sonyeong dan Yeonjin terlihat sedang berkemah bersama. Dan Sonyeong terlihat mengirim foto mereka pada seseorang. Keesokannya, saat Sonyeong mendekati Jaewon, Jaewon merasa kesal dan bergegas pergi. Jaewon datang pagi-pagi ke kantor, lalu karyawannya membicarakannya jika Jaewon benar-benar gila kerja. Saat Tae-oh melihat Jaewon, Jaewon tampak menghindar. Ayah Jaewon datang membawa sup ke kantor. Lalu Yeonjin datang menemui Jaewon untuk tanya kabar. Jaewon bilang keadaannya kini sangat sulit. Nona Kim datang mengantar sup dari ayah Jaewon, dan Jaewon ingat perkataan Taejo tentang ayahnya. Saat ayah menelponnya, Jaewon bilang terima kasih, namun ia membuang sup itu ke toilet. Setelah itu, Jaewon menelpon Taejo. Di depannya, Tae-oh menghadang. Tae-oh merasa tak nyaman karena Jaewon curiga padanya. 나에 대해 얼마나 안다고? Jaewon datang menemui Taejo untuk membuat penawaran. Ia meminta Taejo menyelidiki kembali secara detail kematian ibunya dan akan membayar Taejo dengan mahal. Sonyeong datang ke Yayasan Seni Yin dan berpapasan dengan ayah Yeonjin. Saat Jaewon pulang, Bibi bilang Arin demam. Saat Jaewon melihatnya, Arin bangun dan ingin tidur ditemani Jaewon. Setelah itu, Sonyeong pulang. Sonyeong bilang ia pergi olahraga, dan Sonyeong khawatir dengan keadaan Jaewon. Jaewon kesal lalu marah, "Kenapa kamu melakukannya?" Sonyeong tak mengerti dan bilang hari itu ia olahraga di gedung atas bersama teman SMA-nya. Jaewon lalu ingat jika Sonyeong punya kakak, namun ia tak yakin. Sonyeong pun minta maaf karena membuatnya salah paham. Saat sedang bekerja, Jaewon tak fokus karena ia dikuntit 7 tahun, namun Tae-oh datang ke Korea 4 tahun lalu. Setelah itu, Jaewon datang ke taman bunga. Temannya bilang aroma bunga dapat menenangkan stres. Lalu temannya tanya apa Tae-oh penguntitnya. Jaewon bilang ia tak yakin. Jaewon datang ke hotel dan menginap di sana untuk menenangkan diri. Keesokannya, saat Jaewon ke kantor, ia melihat mobil Tae-oh di parkiran. Jaewon terlambat datang sehingga Tae-oh menggantikannya rapat. Saat di lift, Jaewon kembali bertemu Tae-oh. Tae-oh tanya apa kesalahpahaman tentangnya sudah jelas. Jaewon merasa bingung lalu bilang jika ia minta maaf. Setelah itu, Tae-oh mengajak Jaewon datang ke studionya. Di sana, Tae-oh meminta Jaewon agar membantunya membuat kanvas. Saat Jaewon mulai merasa nyaman, Tae-oh bilang melakukan hal sederhana dapat menenangkan pikiran. Di rumah, Sonyeong pergi mengantar Arin sekolah. Saat di jalan, ayah menelpon. Lalu Jaewon melihat ayah kehujanan. Jaewon pun menghampirinya karena tak tega. Saat remaja, Jaewon datang ke psikiater, dan ayah selalu menemaninya.
Jaewon tak tega melihat ayahnya dan ia masih bingung dengan kebenarannya. Taejo datang ke kantor imigrasi dan meminta dokumen Theo diam-diam. Di kantor, saat Jaewon akan rapat, Taejo menelpon dan bilang jika Theo pertama kali datang ke Korea 7 tahun lalu. Dan Jaewon kembali bingung. Lalu ingat pertemuan pertamanya dengan Theo 4 tahun lalu. Setelah itu, Bibi menelpon jika ia izin pergi, dan Arin belum pulang. Saat Bibi pergi, Sonyeong berganti pakaian dan cepat-cepat masuk rumah, lalu meletakkan dokumen di ruang kerjanya, lalu pergi. Saat Jaewon datang ke TK, Bu Guru bilang hari ini Arin tak sekolah. Jaewon menelpon Sonyeong namun tak diangkat. Jaewon pulang ke rumah, namun tak ada siapapun. Lalu Jaewon mencari di taman bermain. Security bilang jika ia melihat Arin dan Sonyeong makan siang bersama dengan seorang wanita. Jaewon lalu tanya pada Nona Kim tentang Yeonjin. Nona Kim bilang Yeonjin pergi. Jaewon pun curiga dan jadi kesal. Jaewon datang ke apartemen Yeonjin sambil marah-marah, namun tak ada seorang pun di sana. Saat pulang, Jaewon melihat Arin sudah tidur. Sonyeong menghampirinya dan bilang jika ia cemas. Jaewon yang kesal tanya, "Dari mana kamu?" Sonyeong bilang ia pergi berdua dengan Arin mencari udara segar karena Arin tak ingin sekolah. Jaewon tambah kesal, lalu bilang, "Kamu tak tahu atau pura-pura tak mengerti maksudku?" Sonyeong bilang ia benar-benar tak tahu. Lalu Jaewon pun pergi. Saat di mobil, temannya menelpon dan memintanya datang ke reuni. Jaewon pun datang, lalu duduk di sebelah Yeonjin. Jaewon marah melihat Yeonjin. Saat teman-teman tanya cara sukses padanya, Jaewon justru membahas perpisahan Yeonjin dengan tunangannya dan bilang, "Kamu tertarik dengan suamiku." Yeonjin pun bilang, "Kamu pasti mabuk." Jaewon merasa gundah di tengah keramaian dan meminum banyak alkohol. Keesokannya, Jaewon bangun. Lalu Sonyeong bilang jika ada kurir mengirim berkas kantornya. Jaewon datang ke ruang kerja, lalu menemukan dokumen pembelian real estate atas nama ayahnya dan penyewanya adalah Yeonjin. Jaewon lalu datang ke daerah real estate itu dan menemukan alamatnya. Di sana, ia melihat Yeonjin masuk. Saat akan mengikutinya, dari taksi, suami dan anaknya turun lalu masuk ke gedung yang sama. Mereka datang menemui Yeonjin. Jaewon kaget dan merasa shock hingga hampir menabrak orang. Jaewon pun menangis frustasi. Nah, itu tadi episode kedua My Happy Ending. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.